Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahda bi'ayyid mahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramin, Bapak Pengguru yang kami muliakan dan kami hormati, para pengurus remaja masjid Ittihadul Muslimin Kubu, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami, acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan remaja masjid Ittihadul Muslimin Kubu segera kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan Fatihah dan selawat Nahdlatul, acara ketiga kajian Ramadan. Nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan. Jadi nanti persilakan pada jamaah yang mau bertanya kepada Al-Mukarram, kami persilakan. Baik yang online juga bisa melalui komentar di Facebook Remaja Masjid. Agar lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan Fatihah dan selawat Nahdlatul. Dalam hal ini kami minta kesediaan Sekretaris Pengurus Masjid Ittihadul Muslimin Kubu, Al-Ustaz Usman Ali Tia SPD, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barakah daripada acara kita pada sore hari ini, marilah kita membaca Salatul Nahdlatain yang diawali dengan beberapa bacaan Fatihah. Yang pertama, qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iril ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim li sahibil hizbi maulana bil madaris wal masakin muassisina al-Watan al-Mahfurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid al-Aqnani wa rasulihi wa qurrahi wa al-muhibbi. Al-Fatihah. li jami'il ulama al-amilin wal a'la al-arifin wal walidina li masyayikhina وللنهدين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Pada selanjutnya untuk kita semua, mudah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan ataupun amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wal
يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفقه وزدنا علما وألحقنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفقه وزدنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيئي عني ولا تذهب بركة عيب اللهم استر عيب شيئي عني ولا تذهب بركة علمه اللهم استر عيب شيئي عني ولا تذهب بركة علمه. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Pengurus Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung. Selanjutnya pengajian kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tan Guru Haji Ahmad Sabri SPDI. Pada beliau kami mengaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustaz Usman Ali, Sekretaris Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung bersama Bendahara Masjid yang sempat hadir, Ketua Remaja Masjid dan segenap pengurus Remaja Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung, Bapak Kawin Timur dan Barat yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami semua, ibu-ibu kami, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini kita berada dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian besar dari keluarga dan saudara kita ada yang berbaring sakit di rumah sakit, ingin beribadah seperti kita dengan secara sempurna. Ada juga yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mampu berjalan, ingin dia hadir di tempat yang mulia ini. Ada juga yang sibuk dengan pekerjaannya,
mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, sehingga tidak sempat dia hadir di tempat yang sangat mulia. Maka tiang penunggu kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mampu memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di tempat yang mulia ini, kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru dan ajak kepada semua orang pada bertanya gawe bagus, yakni jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terganggu teduh, dia terganggu mesak pemilih selamat Bapak Ibu sekalian. Maka alhamdulillah remaja punya gerakan salah satu mengajak yang belum besar untuk kita isi Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Karena jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi. Kenapa kita orang-orang yang rugi? Diberikan satu tempat ampunan dosa Bapak Ibu sekalian. Yang dosa kita setiap menit, setiap saat tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita mungkin pakai karung, mungkin pakai apa. Tapi begitu sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ini bukti dalam hadis ini dimuat oleh Imam Nawawi yang dimensyarahkannya. Hadis ini dibuat atau ditulis oleh Imam Sayuti di dalam kitab Tanqihul Qaul, kemudian disarah oleh Imam Nawawi dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang dapat saja berpuasa satu hari dari bulan Ramadan, ndik niat terhinggapin awak yang belum bersami ini si dosa. Ndik semen berdekat, ndik semen dok dosa ni kili awak lamun temu puasa sejeluk oleh bulan Ramadan. Apalagi sampai alhamdulillah kita nyampe kepada 10 yang terakhir. 10 yang terakhir ini tidak sama keistimewaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Dibedakan oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Lain istimewa, pada istimewa Ramadan ini semuanya bulannya, tapi tidak sama tanggal 1 dengan tanggal 21. Di tanggal 10 yang terakhir ini istimewa semuanya Bapak Ibu sekalian, tapi ada yang dipilih oleh Allah menjadi istimewa tempat ketemunya, yaitu malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Ini tempat bertemunya Rasulullah dengan malaikat Jibril, bukan dari tanggal 1 Ramadan, tapi dikhususkan kepada yang pelonggo sami sebagai umat Muhammad, diberikan sebulan penuh keistimewaannya. Lagu dedek sampai yang 10 yang terakhir ini sebagai hadiah istimewa kepada tiang pelonggo sami, ya perjalanan 10 yang terakhir ini mulai Rasulullah beriktikaf endot oleh masjid, yaitu lakukan beriktikaf. Kemudian 10 yang terakhir tempat diturunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini Bapak Ibu sekalian seukuran orang berusia balik 10 tahun ibadah. Misal tanggal 25 kita sembahyang sunat, sembahyang sunat tobat, sembahyang sunat tasbih, apa yang kita lakukan solat sunat tarawih sama dengan kita ibadah 83 tahun pada malam Lailatul Qadar itu. Yang kan dia bukan urusan bedek dan tidaknya bagi ulama Bapak Ibu sekalian.
Yang penting malam di mana saja dia turun Lailatul Qadar itu, orang yang beribadah dan mengisi malam Lailatul Qadar itu sama nilai ibadahnya setara dengan 83 tahun. Nah, dedek tidur doang di malam tanggal selikur kerok lelaki pada keluaran pulak atau pelecing lelaki atau pecel, jadi ngantok dia, isi dia dengan bacaan Al-Quran. Sekarang kita masih ketinggalan tinggal tanggal 25, tanggal 27. Tapi kalau Al-Maghfurlah Maulana Syekh, biasa beliau mengambil istimbat Lailatul Qadar itu, biasa hampir ulama-ulama yang tasawuf itu dia jatuhkan tanggal 27, sehingga bulan Syekh itu menjadikan malam ijtimah, malam ia kepada kumpul berdoa, dan sehingga dilanjutkan oleh umi kita yang ada di Anjani pada malam 27 ijtimah, di Pancor ijtimah tanggal 20. Itu dari sejak bulan Syekh dilakukan itu. Dan supaya Pak jangan kita kelewatan Bapak Ibu sekalian, apalagi puasa mulainya hari Selasa. Kalau puasa mulai hari Selasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka di situ Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam tanggal 27. Nah, ini pada penyelur saya nak pada tidur kan. Nah, pada malam itu yang belum solat tasbih lakukan solat tasbih. Yang belum baca Quran, kalau boleh tahu baca Quran, berikra, baca, pahalanya sama Bapak Ibu sekalian. Ini semangat dia baca Quran, boleh belajar tu alif, ba, ta, sa, semua Bapak Ibu sekalian. Yang bisa baca Quran, baca, karena itu malam istimewa yang disebut malam ganjil niki. Yang dengan Tuhan belai Bapak Ibu sekalian, mara usaha saya pun dagang dilejojor. Ya kan, itu bahwa malam itu tidak sama dengan malam lain. Lagi apa orang tua kita mengajarkan dengan hal terang, tidak bahwa malam itu malam istimewa, jadi tanda malam istimewa ini sebagai tindu. Yang kita suruh isi orang-orang tua kita dapat belajar dari dulu, kita dituruh tutung apa? Tutung dilejojor. Tujuannya perbedaannya malam dengan yang tidak malam Lailatul Qadar. Lagu sini dalam tutubang bila jualan berbeda bertindak terus berbeda tempat kerja keberkahan malam Lailatul Qadar ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, maka kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih sempat beriktikaf di masjid, masih tempat kita dapat solat berjamaah Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, jangan sampai walaupun tajalisan manik Rasulullah di dalam hadis sahih, kalau kamu tidak mampu berdiri solat berjamaah itu walaupun tajalisan pun, yang penting kamu dapat solat berjamaah. Kadang dia tulah kau kenapa lagu, kadang kita diuji Bapak Ibu sekalian dengan abad ini. Itu dalam hadis walaupun tajalisan, kalau kamu tidak mampu berdiri, yang penting ingin kamu raih solat berjamaah, duduk. Dia terpaksa nyanyi. Yang penting dapat berjamaah itu Bapak Ibu sekalian. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu Bapak Ibu sekalian, yang belum bersama ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah kita ketemu dengan sahabat, tidak pernah ketemu dengan tabi'in, tapi kita tunjukkan kecintaan tiang pelunggu sami kepada Rasulullah SAW. Dari mana kita kenal cinta kepada Rasul? Dari mana kita tahu? Maka ulama kita, guru kita mengajarkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dengan yang takut saat itu Bapak Ibu sekalian, yang mengajak kita takut dan tunduk kepada Allah adalah guru kita, para ulama. Bil khusus kepada kita Bapak Ibu sekalian, diajar oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang kaum muslimin rahimakumullah, jampiran. Nanti yang pada anda berbuka kan.
Saya ngejar tadi bagian lagu terlambat motor rame oleh mengajar itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu nilainya. Maka kita coba sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tinggal beberapa hari Ramadan ini yang perlu diingatkan Bapak Ibu sekalian tentang kewajiban berzakat. Di antara rentetan kita ini zakat. Yang pertama kita bersiami, di kaitannya dengan puasa ini ada zakat di situ Bapak Ibu sekalian. Yang biasa salah kita lakukan berzakat kepada anak yatim. Sekali di bidang pada berzakat kepada anak yatim, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran 8 asnaf Bapak Ibu sekalian. Aku pilih yang berzakat, nah ini itu anak yatim periak kita, ya. Nah itu termasuk asal, termasuk sudah berbuat maksiat. Kalau kita berikan anak yatim, kemudian orang tua, itu jangan diberikan harta yang kotor. Beli yang berikan itu, inak tak kelai, masa kain dia ada biang inak, zakat itu pembersih, zakat itu kotoran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ia jadi pembersih awak ni. Mara misalnya ia jadi daki lalu zakat fitrah ia jadi daki bersih awak dan bersih setelah kita puasa. Kemudian apa kita berikan orang tua kita? Daki ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita kewajiban kita memberikan yang lebih baik. Kenapa anak yatim tidak disebut Bapak Ibu sekalian di dalam 8 asnaf dalam surah Al-Baqarah Bapak Ibu sekalian, itu 8 kelompok. Maka anak yatim itu adalah jelas dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, kok dia bilang saya kotor anak yatim itu. Firman Allah, tahukah kamu orang yang paling bohong, orang yang pendusta di dalam agama Allah itu adalah orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak menaruh kasih sayang, orang-orang yang tidak perhatiannya kepada anak yatim. Demi lebaran ada anak yatim dan milik syafaat. Nah itulah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang bohong menurut Allah di dalam surah Al-Quran tadi Bapak Ibu sekalian. Itulah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita jaga, hal-hal yang di dalam agama menurut kita Bapak Ibu sekalian baik kita lakukan, tapi nanti zakat kita tidak sah jadinya. Harus sahnya itu kepada 8 kelompok Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bersiami, kita lihat bab atau kumpulan daripada tentang ibadah puasa. Ulama menyebutkan tentang ibadah puasa ini Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang fardu, ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang perlu kita jaga, sehingga kita tidak sekedar melaksanakan menahan makan dan minum saja. Puasa, pandangan, pikiran, nafsu semua dijaga Bapak Ibu sekalian. Sehingga ulama menyebutkan wa syara'itul wudu bis-shaumi salasatu asya'a. Syarat puasa itu, sehingga puasa itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sah ibadah puasa kita, ada 3 syarat Bapak Ibu sekalian. Ada 3 syarat. Dan yang jangan sampai kita mengalahkan syarat ini, yang kita kejar adalah yang sunat. Syarat ini harus kita lengkapi, harus kita penuhi, sehingga ibadah itu menjadi lengkap. Sama dengan solat, syarat yang perlu bersama sah solatnya, yang pertama Islam, kedua harus suci. Jangan sampai dia datang bulan solat kagak sembahyang kepegawaian bagus, oh tidak boleh. Bapak atau ibu-ibu yang datang bulan yang tidak solat itu hadiah. Kalau dia datang berjamaah Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi dawam dia, menjadi keistiqomahan dia berjamaah itu, kemudian datang bulan, maka pahala berjamaah orang yang datang bulan itu dia dapat. Apa yang menjadi kebiasaannya, itu menjadi hadiahnya.
Maka syarat daripada puasa baru sah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama orang itu Islam. Islam. Boleh enggak orang-orang Islam puasa? Boleh, silakan puasa, tapi tidak sah. Dia hanya tidak makan, tidak minum. Tapi kalau kita yang Muslim, orang yang Islam, puasa kita menjadi sah. Yang pertama memenuhi syarat yang pertama, yaitu Islam. Kemudian syarat yang kedua, baligh, bulugh. Nah, kalau dia perempuan, disebut oleh ulama, yaitu berusia 9 tahun. Ukuran SD dia kelas pira SD? Kelas 10, ya sekitar kelas 3. Kelas 3 atau kelas 4 SD. Kalau yang perempuan.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekedar ini, mungkin ada kajian Ramadan ini, mungkin ada satu dua Bapak Ibu sekalian sahabat lagu ini pertanyaan Tuan Guru atau Ustaz, ya kali dia ada bagi tiket nami aja, nami dia pertanyaan yang ngendeng ada nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu dua pertanyaan, sila Bapak Ibu sekalian. Ini kegiatan remaja ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Seandainya Allah perlihatkan yang belum bersami nilai yang namanya taklim pengajian itu Bapak Ibu sekalian, ya Allah, ditarak milik-milik oleh majelis pengajian. Karena apa? Malaikat yang penuh lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bapak Tuan Guru, ada jamaah datang dari rumah untuk disampaikan pertanyaannya. Cuman pertanyaannya sudah terbiasa, tapi dia mau langsung mendengarnya dari masjid. Pertanyaan hanya dua pertanyaan dari keluarganya. Yang pertama, seorang suami tidak memberikan silaturahmi kepada keluarganya, tidak memberikan istrinya silaturahmi kepada suaminya. Dan yang kedua sebaliknya, dua-duanya pertanyaan itu seperti itu dia. Ada yang suaminya melarang istrinya untuk silaturahmi ke keluarganya. Kedua, istrinya melarang suaminya untuk silaturahim ke keluarganya. Itu pertanyaan dua-duanya. Ini adalah kedua satu keluarga, tapi sama dia antara seperti itu dia pertanyaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah silaturahim atau ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada kita jawab. Saya sebut nama dan saja sebut berayam ada, lalu masuk aja. Alam jamu wanita salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tuan Muhammad Zairul Abi. Izin bertanya Ayahanda, kan tadi sedikit menyinggung tentang muhbitatus shaum atau yang membatalkan pahala puasa. Kan diantara itu ada kadzib atau bohong. Bagaimana kalau kadzibnya itu berupa sembagora, apakah itu termasuk dalam muhbitatus shaum? Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu aja sana ya perketuan ini hukum tu beli tanggung lebaran ya. Ya. Hukum beli tanggung lebaran kalau tak yang semaman dan ulang yang izin ya. Ibu. Beri waktu suruh perketuan je lah. Tidak batin lembahin lah dan segulang je lah jadi anak jekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zirabi. Izin bertanya Ayahanda, kan tadi kita sudah sedikit membahas tentang muhbitatus shaum atau membatalkan pahala puasa. Bahkan di saya termasuk juga kadzib atau bohong. Apakah termasuk kadzib yang bersenda gurau itu di dalam kepada muhbitatus shaum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya anak kita ini bagus ya. Berjorak-jorak lagu yang ngajaam Bapak Ibu, itu namanya kaul fujur. Jadi itu yang membatalkan pahala puasa. Dia tukangku berjorak banyak sekali panjang. Apalagi menjual nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal maq'adu minan nar. Sallallahu wasallam. Orang yang sengaja main-main dengan perbuatan yang tidak bagus, maka dipersilahkan untuk mengambil tempat. Ini kadzib artinya berbohong. Silakan mengambil tempat di neraka jahanam. Ini yang senda gurau ini namanya qaul fujur, berjorak-jorak tapi kelewatan batas. Itu yang sehingga akan menghilangkan ibadah pahala puasanya sah, tapi pahalanya yang akan digugurkan. Nanti ada beberapa hal di sini yang membatalkan puasa itu waqtarkul kalamul fujur, meninggalkan perkataan yang jelek. Ditafsir oleh ulama yasu wal fahisyah, perkataan yang jelek dan perkataan yang keji. Nah itu diantara sunnah ditinggalkan. Perkataan-perkataan mau berjorak mau apa namanya itu bagian. Kalau dia meninggalkan perkataan itu berarti dia dapat pahala satu. Bagian dari yang disunatkan untuk kita meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ada di sunnah-sunnah orang yang berpuasa dia. Ada di bab ini. Ya, paham? Nah, jadi meninggalkan itu tarkul kalam, meninggalkan perkataan yang artinya yang tidak bagus. Ditafsir oleh ulama Imam Taqiyuddin, ucapan itu su'wal fahis, lengeh, batu misal liwat, roboh, misalnya kan, itu juga termasuk juga. Bontet, itu juga termasuk. Nah kalau dia berkata yang baik, maka dia akan menjadi tambahan satu. Meninggalkan kalimat yang orang berpuasa yang fujur ini, yang jelek itu su'al fahisah, itu dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian kalau dia berkata yang itu, maka dia sudah melanggar sunnah. Ini sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa, meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang jelek. Dari pertanyaan Pak Kawil, wah cukup. Lihat di bab ini ada, di sini di babnya ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh orang berpuasa ya. Belajar aja dia. Ada 3 yang disunatkan bagi orang yang berpuasa itu. Tapi yang paling sering kita langgar itu meninggalkan perkataan yang jelek itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi terjadi kernet oleh pemotong atau oleh mas sebagai kena berangkat lagu ternyata ya terputar oleh terminal. Itu juga termasuk tujuh. Dan merasa dibohongi nanti penumpangnya. Lagu sementara kan dia supir betul orang putar ada oleh sweater. Padahal para dia berangkat ya. Nah itu juga termasuk
yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu silaturahim kalau yang dari Pak Kadus. Nah, bagaimana kalau suami melarang istri untuk silaturahim kepada orang tuanya, Pak Kadus? Keluarganya bukan kepada orang tuanya. Nah, uang nak kita jawab baru sikit ya. Lain ini. Ya. Saya baca aku dengan kacamata. Lagu tak koyenan kita, lagu tulisan kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ini orang laki-laki yang melarang suami istrinya silaturahim. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah. Pak di sini di dalam hadis ini namanya Pak ni jawab menunjukkan wajib yang namanya silaturahim. Pak jawab. Berarti kalau ada orang yang melarang istrinya untuk silaturahim kepada keluarga, kepada tetangga, kerabatnya, berarti satu pengkhianat kepada hadis Rasul Muhammad SAW. Itu Pak lil jawab daripada man. Siapa saja tidak pilih bulu, mau dia pejabat mau tidak pejabat, itu menggunakan nakirah man. Siapa saja yang melarang orang bersilaturahim kepada keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Lihat Rasulullah yang pertama dia silaturahim orang yang patahkan giginya beliau, yang lempar pakai batu. Begitu dia tahu beritanya sakit, maka Rasul yang pertama pergi ziarah kepada orang itu menyenggahnya. Lagi itu kan orang terlalu jemaah badan orang bilang tepi terang dalam dia bilang tanjak dia demi pegagah dia milik dia. Salah itu. Jadi bukan ajaran Rasul. Nah, jadi fal yasil rahimah. Orang yang betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka wajib, ini wajib Bapak Ibu sekalian, silaturahim. Apalagi istrinya mau lemak di negara lagu dinding misal hilang di Mekah dan sementara semamat di kemampuan dengan orang ongkos umrah ya. Mungkin kalau mungkin ada telepon, mungkin ada HP dan lain sebagainya, mungkin bisa pakai surat lewat pos, tapi ada silaturahim yang nyambung. Tapi melarang orang silaturahim Bapak Ibu sekalian itu adalah perbuatan melanggar hadis Rasul Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Pak Dos, ya. Nah, lama arwah. Lagu ini silaturahim untuk diri doang. Harus ada buah tangan, jauh mentua kangkung, jauh mentua gajah goreng, jauh diri enggaknya. Bagi menulis beras yang 10 kintal. Jadi terima kasih. Nah, ini dia. Nanti kanak bajang, dia berdua sendiri tiba-tiba ngimpi nunin John ni. Sah dia puasa ada di dalam kitab ini wasal Nabi Syalik. Begitu yang penting dia berniat, Bapak Ibu sekalian, lagu dia dibuka kitab negara Gelu Lalu. Begitu dia sudah tak sabar mimpi nawaitu saumagadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati ini adalah habis salat tarawih. Mau dia mimpi, mau dia berhubungan dengan suami itu mungkin pengantin, mau dia makan, tidak rusak niat yang tadi. Begitu dia besok pagi mau puasa, silakan berpuasa, tidak rusak dengan sebab dia mimpi itu maksudnya. Itu tidak rusak. Min akli wa syurbi la tubtalu, para ulama. Dengan makan minum walaupun jima la tubtal, dia tidak batal puasanya. Dan niatnya juga tidak rusak, tidak perlu berniat lagi kalau sudah. Apa langan begitu ente? Lagu tengah ke jawaban ini kan. Lembaran dia nak ia jadi pengantin dan kanggul. Lamat uhinda lakum lailatas siyam min rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun kal ayat al-Qur'an. Nah, Usman ini jadi penumpang Pak Sabar dari Amil juga angkat. Dia ketua nang ada benar dan dikata. Jadi Pak Sabar itu gaji loh. Kalau dia uangnya 1 juta, maka dikeluarkan 25.000. Kalau 10 juta berapa? Satak setek. Seru Pak Sabar bagi yang analon jamaah jadi. Usman, ada kira berapa?
Lawan dia misal lawan itu bagi dua macam pasar jalanan ya misal 1 juta, saya 1 juta lu bagi yang fakir miskin kan, atau mungkin kamu nanti akan dia jadi kontraktor listrik, jadi mungkin rezekinya dia apa pekerjaan dekatkan itu. Tapi dari 1 juta Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah genap haulaini kamilain, yang sudah genap satu tahun, jadi baru dong khususman 10 juta belum 1 tahun, belum wajib itu. Haulaini kamilain genap dia 2 tahun. Keteng saat dikatakan kalau dikulik bang nami, lagi ui dikulu ya nikman setahun, nikman wajib dikatakan. Yang wajib dikatakan yang ditaruh cukup dia 1 tahun. Kalau kita pakai hasil panen, kullu yaumin hasadun wa hasadun matuma badasin. Hari panennya itu kalau dia zakat mal. Misal begabah dengan ini Bapak Ibu sekalian, begabah ada kilo ini, kilo panennya itu sudah mengeluarkan zakat mal atau zakat gabahnya. Ini sudah ilmu Bapak Ibu sekalian, ini perintah Rasulullah mengeluarkan zakat itu pada hari panennya. Kalau zakat mal yang kita simpan genap satu tahun. Nah kalau masih zakat tijarah, hitung tidak beli barang boleh, barang yang ada di toko. Misal modal sudah 5 juta, kemudian tahun berikutnya menjadi 10 juta, yang wajib dizakatkan itu yang 5 juta modal pertama. Yang wajib itu yang sudah genap. Lalu ada juga ulama yang mengambil populasi hukum Islam, dia yang setiap mencukup yang wajib dia zakatkan, tetap dia zakatkan. Tapi itu kalau Imam Syafi'i genap haulaini kamilain, zakat tua. Genap dia 1 tahun sempurna. Haul dia menggunakan. Kalau dia harta yang paling itu namanya nisab. Nisab itu artinya ukuran, haul itu artinya tahun. Kalau zakat fitrah ya itu kan dengan sebelum kita hari raya lagu. InsyaAllah lagu apa dulu itu zakat fitrah Bapak sekalian kan. Ayo lalu pertanyaan itu jangan ni nak tutup ya ceramah barang kemalam malam ini ada musim. Ingat yang ini pertanyaan kalau kita solat lupa yang disujud sahwikan itu Bapak Ibu sekalian, saya baca kemarin di kitabnya itu ada yang pertama ketika kita meninggalkan sunat ab'ad. Ada 2 sunat di dalam solat itu, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Lamun lupa baca kabiran, dia perlu sujud sahwi. Lamun lupa baca kabiran. Lalu lamun lupa tahiyat pertama atau kunut salat subuh itu disunatkan untuk sujud sahwi 2 kali. Atau ragu-ragu Bapak Ibu, waktu di tahiyat pertama baru atau di manuang deh, naik saja kepada yang wajib, ganti dia dengan sujud sahwi. Nah itu ada 3 hal yang perlu. Tapi kalau rukun yang ketinggalan Bapak Ibu sekalian jangan diganti. Enggak boleh rukun diganti, itu ulang. Contoh, sembahyang tarawih, Ustaz Ramadan jadi imam. Mungkin agak cepat dia sekarang karena mungkin solat ada berbuka baru kan, jadi belian balong. Jadi sidang ini kedepan tutup Fatihah itu tidak bisa dihitung rakaat. Dan sidang tidak akan mendapat pahalanya karena Fatihah itu rukun. Rombok ibarat di salam Ustaz Ramadan, rombok dia serakaat. Dia berhenti tanggung imam, dia ditanggung imam. Kalau mazhab Syafi'i, Fatihahnya tidak ditanggung imam. Kalau Imam Malik dan imam yang lain baru ditanggung. Dia berdalil dengan ayat wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu di dalam kitab Rahmatul Ummah. Tapi kalau Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu yang lewat. Dia tidak terhitung salat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah jadi lamun misal 8 imam tu Bapak Ibu sekalian, dia minta takbir langsung baca Fatihah. Tak sering dia ingatkan dulu kan. Dia menanda Allahu Akbar langsung baca Fatihah, imam baca Fatihah.
Nah, muafiq di badan muafiq babai benda biasir. Nah, timbang di balai yang barang, bunyi di bawah baca Fatihah, di bawah rakaat dan solatnya tidak sah bagai bersialia terawih. Nah, ini yang namanya ibadah lagu tidak mendatangkan manfaat. Ibadah. Ada nih wah baru ibadah aja. Lamun ibadah ini kalau melupa, misal karena beliau kurang sehat diberikan rahmat oleh Allah, kurang pengidam, misal kanggo nak sembahyang andang laut daya timubat, beja andang lombok, karena dia kiblatnya wah nenek mustaqbil al kiblati dia. Lagu lamun ada kita jam piringang sing beja andang kiblat kan, kalau dia misal solat di bali lau andang kan, atau dia Allah itu berhormat. Jadi dia tidak benar, ya kan? Nah, ini pedagang dengan jok pekan. Habis salat subuh dia langsung ke pasar. Namun lalu maling dia copet jari. Namun lalu pedagangnya dia ibadah tuntut rezeki yang halal. Lagi insyaallah kalau hari ini kita pedagang jok pekan kan. Nah, lagu tetap dibaca ada ni ajaran Rasulullah. Ini dibaca di pertama lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair. Talabul halal fa huwa jihad. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut rezeki yang halal itu sama dengan kita pergi perang. Talabul halal fa huwa jihad. Menuntut rezeki yang halal lalu dapatkan lalu berusaha sama dengan kita pergi berjihad lalu perang fisabilillah. Nah, insyaallah dia sia-sia rahimahnya. Kada solatnya puasanya. Puasa bersolat. Ada di dalam kitab ini disebutkan orang yang ajazah, artinya itu lemah. Ada lemah karena umurnya, ada lemah karena dia sakitnya. Menurut keterangan dokter tidak boleh berpuasa, jangan dia berpuasa, tapi dia wajib mengkodokkan. Kalau dia tua bangka misal tua itu kita bayarkan dia fidyahnya. Itu dua ajis namanya wah lemah kondisi, wah lemah dibayarkan fidyahnya. Lagu fidyah ni beras robok tadul lagi. Jadi lamun ada yang berbakti oleh ina amak tu kan ina jadi bayang fidyah harus pakai beras yang kelas 1, beras super itu baru dia namanya anak itu birrul walidain. Lagu bare ada ni beza ganja kan ukur fidyah ini Bapak Ibu sekalian, namanya fidyah itu kan to'amun kullu yaumin muddun. Malik ulama dalam kitab ini setiap hari itu 1 mud. Beri apa? Wa mut'imun, memberi makan. Lagu tahun tidak kalau orang beras ni langsung memberi makan. Yang berkaitan yang mangan ini perintah yang namanya memberi makan fidyah itu memberi makan. Lagu dia darah dengan mangan, setahu saya dia langsung suap beras. Ada proses baru tahu kita mangan. Wa mut'imul miskin. Lagu kita kadang tak beras doang sebulan, berikan dia pembiayaan. Ini ditafsirkan di Masjid Islamic Center saya gede sama Tuan Guru. Ini kesalahan kita sebagai anak kepada orang tua kita. Dengan sebulan fidyah dengan toa dan sama Tuan itu sekedar beras doang selesai ditanggap. Padahal kebutuhan orang tua kita makan itu kadang dia makan yang begini. Nah, baru menjadi birrul walidain menurut beliau kita berikan orang lain dalam satu bentuk yang istimewa yang dia cintai sama orang tua kita. Ya. Doa atau memberari itu, Pak. Manusia. Ya. Dia solat ketuanan di Majapahit kedua yang dinaruh mau menarik ini. Dia tarik dengan sugih dan masih banyak. Karena yang namanya sakinah mawadah itu dari perempuan bukan dari laki-laki.
yang namanya membawa ketenangan itu adalah perempuan. Tazawwajun nisa fa inna yatina bil mal. Nasihatin dunia. Merari kanak yang jauh harta benda itu dengan niat tema aja keleles berusaha dan sebagainya. Ini Rasulullah. Nah, sedang jawab ketuhanan. Karena yang mendatangkan ketenangan itu yang berkena mawaddah warahmah itu adalah bersama perempuan atau istri. Nah, deng-deng, wah lebaran ni apa betul sama jalan. Ya, ulama protokol tentuang lenani Pak sabar lo. Nah, jadi pertanyaan, siapa yang itu apa semua manusia? Tidak ada urusan orang yang tidak beriman. Yang percaya kepada Rasulullah, hadis Rasulullah itu adalah orang yang beriman. Jadi bagaimana kalau orang kafir mereka dia tidak, itu memang tidak ada aturan ya. Kalau diberikan rezeki kenapa? Karena orang menjadi pengusaha kembali dengan Cina yang sugih meninggal ini tujuan ini. Iman tinggal suhat sobo. Itu namanya apa dalam Al-Quran itu istidraj namanya. Itu menjadi tambahan siksaannya. Kalau orang yang non muslim misal orang yang tidak dia melanggar semakin dia kafir kemudian tambah, itu namanya istidraj. Namanya tambahan siksaan. Bukan kalau namanya nikmat itu kepada orang yang beriman. Dan yang punya aturan itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, tentu orang yang beriman. Faham? Nah, tindak kamu kan? Jangan milih jadi dengan kafir. Tindak. Terus. Dari media ni ada. Ya. Kanggo ni dikatakan semaman boleh balik. Sementara semaman ini seninan dia berkedua ni dengan hafid je. Dari boleh tak dia mengeluarkan zakat fitrah istrinya di rumah sementara di zakat fitrah itu di mana tempat kita tinggal. Ingat, yang pun didik jadi dikira lalu jauh ang zakat fitrah betul yang lain begitu fitrah ke Mataram tidak boleh. Di tempat tinggal itu kita keluarkan baik zakat mal maupun zakat fitrah kecuali diatur oleh basis atau basnas. Itu ada badan amil zakat secara nasional. Seperti orang Brunei berzakat ke Indonesia, itu negara yang atur dia. Di seluruh negara Indonesia ini berhak dia menerima. Lagu sida seli kumpul dengan kumpul dan zakat. Jadi lalu dengan selong atau orang mustahil, artinya tempat kita tinggal ini mukim. Pasabar pada tinggal dia diberikan ojok runtua atau kan ke hadiah ojok ke. Nah, kalau yang di luar. Jadi nanti suaminya dia berzakat di tempat tinggalnya di Malaysia. Di Malaysia itu ada imamnya yang keliling dia cari. Bilang ada di Kalimantan saya ikut imamnya yang cari siapa yang belum kita. Kalau di Kalimantan dulu tahun 95 imamnya yang keliling saya jumpa itu. Tapi ada yang mengeluarkan pakai uang 7.000 pada saat itu tahun dulu di Kalimantan. Nah, tapi kalau di Malaysia pada imam dia keliling apa? Imam berkeliling pukul tiga di Malaysia. Nah, itu kan ada petugasnya imam masjid atau imam itu yang keliling. Jadi dia dulu ada repot telefon waleti, fitrah dulu letter. Lalu dia tukang sedekahan sebenarnya 500 atau 1.000 berikan dengan tua. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya betul. Terima kasih. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi niat sangat perlu Bapak Ibu sekalian berniat ini. Termasuk yang paling banyak kita langgar ini rukun jual beli. Ijab, kabul, penjual pembeli ini dia beli tanggung yang dibayar kalau kedua kena saya membeli saja. Itu rukun jual beli sehingga jual beli itu menjadi berkah. Sama dengan yang ditanyakan sama Pak Sabar ini niat ini. Baru suruh dia anak adalah ladang fitrah dia dulu jadi berniat apa yang lepas doang berniat dengan terima ya. Fitrah ini harus ada akadnya Bapak Ibu sekalian orang yang menerima. Sehingga di situ disebut ada amilnya. Amil ini yang menerima zakat fitrah. Lagu YouTube saya dengan sekretaris Bapak Ibu sekalian
Dia kumpulan oleh masjid, kirang daripada darat musuh terkadang yang bangun. Jadi apabila kumpulan fitrah oleh masjid dan Pak Sekretaris, memang ada orang militer kerisau bak. Nah jadi zakat fitrah dan zakat mal itu Bapak Ibu sekalian, karena masjid ini disebut dalam Al-Quran itu ussisa alat taqwa. Masjid itu dibangun, didirikan atas dasar takwa, tunduk dan taat yang perlu bersami kepada Allah. Ini terbiak balik nenek isi kotoran. Ini baca di Al-Quran itu ussisa alat taqwa, pada salah surat At-Taubah itu. Bapak Ibu sekalian. Nah jadi perlu berniat, baik kita mengeluarkan zakat fitrah dan segera. Ulang anak kata apa Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang saya tahu bahasa sudah mendatang zakat fitrah ya. Nah jadi ada yang saya tahu bahasa, karena menurut ulama menyebutkan itu kullu ibadatin an-niyah. Semua ibadah itu harus bersama dengan niat. Apalagi ini yang fardu, zakat fitrah, solat, ini semua perlu, termasuk dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian, perlu kita meletakkan niat di dalam semua ibadah. Yang Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat itu, niat itu ibadah. Semua bentuk ibadah itu harus ada niat. Kalau ulama usul, al-umuru bimaqasidiha, sama dengan tidak duduk oleh sekarang. Lamun dek tu berniat iktikaf, sikit mau ada pahala duduk di majlis ilmu, dapat nilai besar. Tapi kalau sambil Bapak Ibu berniat iktikaf, berniat tuntut ilmu duduk, dua, pahala niat iktikaf, pahala niat duduk di majlis ilmu bertambah lagi. Itu niat yang manik Rasul, innamal a'malu bin niat. Mungkin sekedar ni. Yang penting dia tidak menolak perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah dokter kanggo tolak, tidak ada dosanya. Kecuali karena dia sekarang yakin bahwa dia ini harus apa? Harus dia sembuh. Misalnya itu kan belum tentu lah dia sembuh si nenek kan. Itu adalah asbab. Daripada sekarang dia mengkodok ya beratan tengah ada kan. Nah, saya lebih baik lanjutkan. Pasti kan bareh pun dinam ke malam obat itu. Tapi melanggar perintah dokter di narak dosa. Ini intinya kan. Yang kamu ini melanggar perintah dokter atau perintah nenek. Sedak puasa itu adalah perintah puasa itu adalah perintah Allah. Kemudian minum obat itu perintah dokter. Ambil. Wah kali anggai mati. Akan dia kepilih ang diri sekarang orang diri mati yang kojoh kalau dia mau memilih saya lebih baik dalam mati dalam keadaan berpuasa, itu pilihan, tinggal pilihan dia saja. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, mereka dalam Al-Qur'an. Pilihan nenek dia bilang itu pilihan. Kamu mau beriman, saya tidak untung. Kamu mau kafir, saya tidak rugi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mereka dalam Al-Qur'an. Apalagi pilihan dokter, lagi dia mau memilih mati dalam keadaan ibadah, tapi belum tentu dia mati. Kan? Kalau dengan melihat mati lalu dia mati. Luak dengan dia boleh mati lalu kan ditabrak mati jadi. Itu kekuatan keyakinannya dia ibadah, tapi tidak berdosa. Paham? Wah. Enggak duduk. Duduk baik.
Itu namanya tasabbuh. Dia terganggu sebut-sebut kejelekan yang disunatkan kita menyebut oleh Rasul orang meninggal itu adalah kebaikannya. Harta atau kesalahan dengannya segunung tidak boleh kita sebut kalau dia sudah meninggal, karena kita akan menambah siksaan orang. Nah, kalau kita sebut sepotong kungku dan dengannya mana-mana girang teteh turut kebaikannya disebut. Itu sunat kita yang menyebutnya dapat pahala, kemudian dia yang meninggal juga dapat ampunan. Intinya apa? Kejelekan orang yang sudah meninggal itu sebesar langit, sekecil api tidak boleh disebut. Tapi sekecil apapun kebaikan orang sudah meninggal itu sunat kita sebut. Mau dipahala sebut kebaikan. Ya dos. Ane mati ane ada sebutan ngomongnya kadusnya murah bersedekah. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini baik kebaikan yang kita semari kita tutup kajian kita Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah nikmat jalalah. Tadi saya solat di zuhur di luar, kemudian lagi dari karena ini agenda yang sangat mulia Bapak Ibu sekalian di Ramadan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar tanggal 25 malam ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah, dijanjikan Rasul, dan mau baik ibadah berlipat ganda sampai 83 tahun Bapak Ibu sekalian, di mana saja Lailatul Qadar itu diturunkan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan maghfirahnya. Mudah-mudahan segala hilaf dan salah kita Bapak Ibu sekalian, terutama sekali kesalahan orang tua kita, baik sengaja maupun tidak sengaja di dalam bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan diampun semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan kesalahan saudara-saudara kita, kehilafannya disengaja maupun tidak disengaja, kehilapan yang kecil maupun yang besar, semua kaum muslimin muslimat diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang duduk di tempat yang mulia ini sebagai wakil daripada beliau-beliau kaum muslimin, mudah-mudahan hilaf dan salah kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Agar ini barokahnya, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.